Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Didi Koswara. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mendemonstrasikan pelacakan sederhana dari pesan-pesan yang terindikasi penipuan ya. Nah, tentu beberapa dari kita pernah menerima pesan seperti ini ya. Nah, saya akan coba di sini melacak bagaimana untuk membuktikan bahwa ini adalah penipuan ya. Oke. Nah, untuk pengecekan linknya, setidaknya kita bisa cek secara dalam 3 tahap ya. Tahap pertama itu adalah cek dulu isi ini. Jadi yang pertama adalah cek dulu isi pesannya, ya. Nah, misalnya benar nggak di sini bantuan UMKM ada atau tidak? Itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, kalaupun ada, apakah betul tidak? Besarannya adalah 2.100.000. Nah, itu ya, jadi kita bisa memeriksa isi pesan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis. Dan kemudian periksa apakah nama Anda. Nah, kalau kita memang sebetulnya sudah tahu mengenai prosedur bantuan UMKM, kita sebetulnya kalau tidak pernah mengajukan, sebetulnya bisa langsung mengecek bahwa ini adalah bohong. Kalau misalkan kita tidak pernah mengajukan, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan pernah mengajukan, nah mungkin di sini kita bisa tergiur juga untuk melihat apakah nama Anda memang terdaftar ya. Gitu. Jadi pertama adalah, jadi sekali lagi untuk mengeceknya adalah pertama, ada nggak bantuan UMKM untuk tahap ini. Kemudian apakah besarannya benar segini, gitu ya. Nah, itu adalah pengecekan isi pesan. Kemudian yang kedua itu adalah mengecek keamanan link, gitu ya. Jadi kita lihat linknya seperti apa sih ini. Seperti ini. Jadi ini URL-nya atau domainnya lah, gitu ya. Domainnya seperti apa? Apakah domainnya ini betul-betul domain yang valid? Domain yang valid artinya domain yang memang digunakan untuk info. Ya, info dalam hal ini adalah info UMKM. Apakah betul UMKM itu menggunakan domain ini? Gitu ya. Nah, kemudian tahap 3 itu adalah dengan melihat isinya. Ya, jadi kita klik dulu ini, kemudian kita lihat isinya seperti apa ya. Jadi artinya si URL ini, link ini mengantarkan kita ke mana ya. Jadi URL-nya ini mengantarkan kita ke tampilan seperti apa ya, atau ke alamat yang mana aslinya gitu ya. Nah, seperti itu. Kurang lebih kita bisa cek berdasarkan 3 tahapan ini. Oke, kita lihat sekarang untuk pengecekan yang pertama ya, apakah betul tidak ada bantuan UMKM dan berapa nilainya ya. Nah, itu sebetulnya tidak susah, kita cukup dengan searching. Semua sekarang bisa mengakses Google atau mesin pencari lainnya. Di sini saya gunakan mesin pencari dari Microsoft Bing gitu ya. Nah, di sini kata kuncinya adalah besaran bantuan UMKM 2021. Kita lihat di sini ada link dari Tribun News, 2 link, dan di sini ada dari money.kompas.com ya. Nah, kita lihat bahwa kompas.com, tribunnews.com dan lain-lain ini adalah memang domain yang valid sebagai media berita di kita ya. Nah, di sini kita lihat bahwa bantuan UMKM adalah sebesar ini ya, sebesar berapa di sini? 1,2 juta. Nah, jadi kalau misalnya di link yang tadi, di pesan yang tadi itu disebutkan bahwa besarannya 2,1, ini kita harus curiga ya. Atau kalau kita ingin lebih cepat aman ya, kita harus abaikan karena dari sini juga sudah keliru ya. Itu. Kemudian sekarang adalah di tes linknya ya, apakah UMKM ini menggunakan link yang ini ya, kita lihat. Nah, yang aman sih kalau menurut saya, kita lihat infonya berdasarkan media-media yang memang sudah dikenal ya. Di sini misalnya ada tribunnews.com atau kompas.com atau detikcom dan lain-lain ya. Atau bisa juga ini ke COVID-19 karena bantuan UMKM ini berkaitan dengan COVID-19. Jadi di sini bisa digunakan link covid19.go.id. Sekali lagi ini tinggal di searching aja sebetulnya ya.
tinggal di searching saja, nanti akan dihantarkan ke sini. Misalnya atau Kemenkop bantuan UMKM misalnya ya, yang jelas lah seperti ini. Perhatikan bahwa link resmi dari Kementerian Koperasi UMKM ini adalah kemenkopukm.go.id ya. Atau kalau misalkan ketemu covid19.go.id ya, ini ada berita BPUM. Nah ini juga bisa dibuka sebagai sumber kita dalam mencari informasi tentang BPUM ya. Nah demikian itu untuk pengecekannya. Nah sekarang kalau ingin dicari tahu lebih jauh, ini kan umkmnasional.online. Nah di internet itu ada pengecekan namanya pengecekan domain Whois ya. Saya searching di sini Whois. Nah ini ada whois.com. Nah ini misalnya, nah, di sini saya masukkan di sini tadi detik.com ya, detik.com. Kemudian ketemu hasilnya seperti ini. Nah ini pendaftar untuk detik.com ini adalah PT Trans Digital Media ya, dan lain-lain. Perhatikan. Jadi di sini jelas ya, detik.com itu punyanya siapa gitu. Yang punya detik.com itu siapa? Yang mendaftar detik.com itu organisasinya apa? Nah, ya detik.com. Nah, nantinya kalau misalnya kita mendapatkan URL mengatasnamakan detik tapi akhirannya detik aturan.com, detikbandung.com, detik/berita.com, detikberita.net, detik/detik.com dan lain-lain yang mirip-mirip tapi bukan detik.com. Nah, itu kita harus curiga ya. Oke. Nah, seperti itu. Kalau misalnya kita ingin cari tahu yang link yang tadi dibagikan di pesan tadi, misalnya umkmnasional.online ya. Oke. Kita masukkan di sini. Lebih bagus sih di copy paste, tapi karena tadi saya sudah beberapa kali copy paste kayaknya sudah hilang, jadi saya ketik aja umkmnasional.online. Oke, ada kekeliruan di sana ya, UMKM nasional harusnya ya, UMKM nasional. Sekali lagi lebih cepat itu copy paste ya, umkmnasional.com. Nah seperti ini. Nah, registra info, namecheap.com dan lain-lain, namenya with help of privacy purpose. Nah, ini ternyata ya, pemilik dari umkmnasional.com itu dirahasiakan ya. Jadi tidak terlihat di sini ya. Memang untuk beberapa domain seringkali dirahasiakan untuk menjaga kerahasiaan dari pemilik ya. Tapi kalau kita bandingkan dengan detik.com, tribunnews.com di mana mereka memang ada identitas sedikit kelihatan lah gitu ya. Jadi kalau ini keseluruhannya rahasia nih ya. Jadi umkmnasional.online itu sekali lagi dari sana bisa kita curigai ini sebagai link yang bukan resmi dari pemerintah ya. Gitu, bukan resmi dari pemerintah. Selanjutnya Anda bisa nanti juga di Whois ini bisa juga. Nah ini misalkan kemenkopukm.go.id, bisa cek nanti hasilnya seperti apa ya. Kalau resmi itu biasanya identitasnya sedikit terlihat lah gitu ya. Biasanya identitas sedikit terlihat karena ini adalah organisasi yang besar pemerintah gitu ya, dan lain-lain gitu. Jadi biasanya identitasnya sedikit terlihat gitu ya. Bisa sedikit atau bahkan mungkin bisa banyak. Nah berikutnya adalah kalaupun penasaran kita bisa bisa kita buka ini ya, tapi membukanya sebaiknya hati-hati. Kalaupun penasaran ingin ngebuka tampilannya seperti apa, kita gunakan in private browsing dalam modus privat gitu ya. Nah, baik, kita coba ya. Nah berikutnya dalam mengecek link tersebut itu sebaiknya jangan diklik langsung tapi gunakan copy paste ya. Nah misalnya teksnya seperti ini ya. Untuk mengcopy paste itu tinggal disorot. Kalau di Android kita tahan, nanti pilih select all ya, select all. Nah kalau di komputer tinggal kita gunakan shift sama panah ya. Kemudian kita gunakan copy. Setelah itu, nah ini karena di sini saya menggunakan Microsoft Edge, jadi saya klik di sini, kemudian saya pilih in private window ya. In private window, klik, nanti akan terbuka jendela browser baru
ya, dalam mode in private browsing. Jadi ini kita browsing dalam modus tidak login sebagai siapa-siapa ya, dan nanti historinya bakal di delete oleh browser. Oke. Nah, kemudian Ctrl V ya, kita paste atau tempel kalau di Android, kemudian enter. Oke. Nah, tampilannya seger banget ini ya. Uang 100.000, siapa yang tidak tergiur ini ya. Oke, bantuan UMKM sebesar 2.100.000 untuk para pemilik usaha. Wah, ditambah bantuan keuangan tambahan dalam jumlah 1 juta. Mantap ini ya, pastikan Anda berhak. Oke, nah di sini ada pertanyaan, apakah Anda warga Indonesia? Kita klik ya. Apakah Anda berusia lebih dari 17 tahun? Ya. Kayak membuka situs kikuk-kikuk aja ya, ada pertanyaan 17 tahun. Ya, oke. Apakah Anda mempunyai usaha kecil? Saya tidak ya, karena usahanya besar. Nah, tidak ya, kita coba klik usaha kecil. Ya. Oke. Tolong tunggu sebentar, semua pertanyaan telah terjawab. Anda berhak atas keuntungan finansial. Nah, di sini ya. Nah, ini dari sini sebetulnya ini kan ada tombol ya. Hati-hati. Nah, tombol-tombol seperti ini juga ini banyak sekali mengandung malware. Mengandung apa? Malware ya. Jadi hati-hati kalau ingin mengklik. Ya, jadi tapi kalau karena kita di in private browsing, terus pastikan antivirusnya aktif. Jadi di sini saya coba klik aja ya, sepertinya aman. Atau di sini kalau agak teknis sedikit, bisa saya buka di sini namanya developer tool atau Ctrl Shift sama I. Oke, nah ini bisa kita cek tombolnya. Nah di sini si tombol ini mengandung increment value ya. Jadi kalau diklik ini akan menjalankan suatu perintah yang namanya increment value ya. Nah, di sini saya coba double klik, kemudian saya copy. Saya coba dibuka di konsol, kemudian Ctrl V. Nah, di sini saya gunakan enter aja langsung. Oke. Nah, ini sebuah fungsi. Nah, kalau dilihat dari sini sebetulnya masih aman, dia nantinya menjalankan suatu link ke WhatsApp ya. Ini, nah ini ke WhatsApp send text. Cek nama Anda untuk menerima bantuan UMKM. Periksa apakah iya. Ini karena saya membuka di komputer, jadi tidak langsung ke WhatsApp ya. Tapi kalau mungkin kalau di HP ini akan langsung membuka ke WhatsApp ya. Oke. Nah, kita di sini saya coba cek aja. Klik bagikan. Nah, katanya bagikan hingga bila biru penuh. Ini kalau saya lihat tadi tidak ada yang aneh-aneh ya, hanya membuka ke WhatsApp aja. Oke. Klik dan mengincrement, artinya mengincrement, menaikkan counternya. Ini gunanya counter 50% sampai 100 ya. Oke, klik. Karena ceritanya nanti kalau udah penuh akan masuk ke dalam ada konfirmasi SMS ya. Klik lagi. Kalau di HP ya nanti akan keluar pesan WhatsApp ya, sehingga kita bisa langsung membagikan ke orang lain. Ya, tampaknya nanti pesannya berupa seperti ini ya. Oke, itu sudah 100% ya. Nah, ini ada tombol klaim sekarang. Oke. Di sini kita coba cek lagi. Tombol klaimnya akan mengantarkan kita kemana? Oke. Nah, kalau diklik si tombol tersebut, ini akan mengantarkan kita ke, nah ini ya, menjalankan fungsi DAP ya, fungsi DAP. Oke, saya cek lagi, ini fungsi DAP itu kemana ya? Oke, kita tulis saja DAP, enter. Nah, ternyata ini akan membuka jendela, ke gorapps.com ya. Nah, ini ke https://gorapps.com full page php bla bla bla. Kalau ini sih scriptingnya lah istilahnya ya, tapi domainnya ini nih, gorapps.com. Oke. Sebelum kita klik tombolnya, nah sekarang kita cek gorapps.com itu apakah aman atau tidak
ya. Kita lihat bisa menggunakan URL void atau ke Sucuri ya. Ini saya nggak tahu gimana ininya ya, Sucuri. Oke, membacanya seperti apa Sucuri. Saya sudah buka, di sini ada Sucuri. Oke ya. Nah, site is blacklist ini by sucuri.lab. IP addressnya ini tuh https://goapps.com. Saya sudah masukkan. Ternyata mengandung malware detected ya. Tuh, malware. Ini kenapa malwarenya ini? Karena ini ya. The specific URL was identified in malicious campaign. Nah, ini karena ada iklan yang mengganggu ya, untuk disseminate malware. Jadi menyebarkan malware ya. Gitu. Jadi unwanted ads gitu ya. Jadi ini malwarenya jenis ads ya, yang bisa menampilkan iklan-iklan gitu ya tanpa kita kehendaki. Nah, seperti itu ya. Oke, demikian ternyata fix ini ya. Kalau kita lihat secara isi pesan ini adalah hoax ya, karena besarannya juga tidak segini, salah. Kemudian UMKM nasional juga ini link yang bukan resmi, ini juga salah gitu ya. Kemudian secara isi juga ini ternyata mengantarkan kita ke sebuah situs yang mengandung malware ya. Malware, jadi mal itu maliciousware, artinya software yang nantinya bertujuan jahat atau minimal mengganggu ya. Nah, seperti itu. Oke, demikian apa yang saya share. Ini adalah share sederhana saja. Kalau Anda punya cara yang lain dalam ngecek ya keaslian atau apakah suatu pesan bisa kita percayai atau enggak, apakah suatu pesan berisi mengandung pesan-pesan yang URL jahat atau tidak. Kalau Anda punya cara yang lain, silahkan bisa juga share di bagian komentar ya. Demikian, semoga bermanfaat. Oke, baik, video ini adalah merupakan koreksi dan tambahan dari video pertama saya mengenai investigasi pesan palsu UMKM ya. Nah, tambahannya adalah kita bisa melihat cek untuk pengecekan penerima UMKM itu kita bisa searching ya, sebetulnya kemana sih gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa penerimanya untuk pengecekan penerima UMKM ini adalah ke ifom.bri.go.id BPUM ya. Jadi itu kemudian bisa kita cross check juga dengan link-link berita yang lain gitu ya. Misalkan ini dari msn.com sudah saya buka. Yang ini ya, yang msn.com. Nah, ternyata sama ini juga dari aksesnya ke ifom.bri.go.id BPUM. Kemudian dari kaltim.tribunnews.com juga saya buka. Ini juga sama, yaitu dari ifom.bri.go.id BPUM ya. Atau bisa juga dari banpres bpum.id gitu ya. Jadi selain link itu kita harus curigai sebagai link palsu ya. Jangan sembarangan memasukkan, karena itu tadi ya, di video sebelumnya itu bisa mengandung ada tombol yang bisa menghantarkan kita ke ke situs yang ternyata mengandung malware ya. Oke, itu tambahannya. Kemudian koreksinya adalah itu di WHOIS harusnya saya masukkan umkmnasional.online ya, tapi yang kemarin itu di video sebelumnya itu saya masukin umkmnasional.com ya. Jadi harusnya .online ya. Itu sesuai dengan isi pesannya bahwa kita harus mengecek ke umkmnasional.online ya. Nah, ini sudah saya periksa dari umkmnasional.online tersebut. Ya, dan ini hasilnya, hasil dari WHOIS-nya. Nah, ini ya, ini hasil dari WHOIS-nya. Jadi ternyata ini terdaftar berdasarkan terdaftar dari organisasi luar negeri ya. Entah berantah lah, kita nggak tahu ini dari apa ya, City-nya Reykjavik, ini kayaknya Rusia atau apa ya. Nah, seperti itu. Jadi kemudian kita lihat bahwa ini terregistrasi. Ternyata baru diregistrasi bulan Juni kemarin ini. Ya. Bulan Juni kemarin ya. Gitu. Dan dia expire-nya nanti 2021
22. Jadi ini baru di refresh di bulan Juni kemarin ya, di refresh. Entahlah, mungkin terdaftar atau di refresh. Yang jelas ini registrasinya tanggal segini ya, baru mulai didaftarkannya di sini di tanggal Juni kemarin. Jadi ini baru. Sedangkan bantuan BPUM atau UMKM ini adalah ini sudah berjalan beberapa lama ya. Jadi ini aneh juga, kenapa kalau malah baru diregistrasi sekarang itu ya, di bulan Juni ini. Nah seperti itu ya. Jadi hasil dari UIS-nya seperti ini ya. Jadi harusnya saya masukin .online, di video sebelumnya adalah .com ya. Demikian mengenai tambahan dan koreksi dari video saya sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita, dan nantinya dalam menerima pesan-pesan seperti ini kita harus lebih berhati-hati ya.